Gawat, Luhut dukung lagi TKA Cina masuk Indonesia. Teknologi dari dia, kita nggak siap. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut 500 tenaga kerja asing TKA asal Cina yang ditunda kedatangannya oleh Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker akan masuk sekitar Juni atau Juli mendatang. Saat ini mereka tengah menyelesaikan perizinannya. 500 TKA Cina itu akan bekerja di PT Virtu Dragon Nickel Industry atau FDNI, Konawe, Sulawesi Tenggara. FDNI merupakan pabrik yang akan memproduksi nikel menjadi litium untuk bahan baku baterai mobil listrik. Kedatangan 500 TKA Cina ke Sultra itu untuk mempercepat pembangunan smelter. Luhut mengatakan, kehadiran 500 pekerja Cina itu dibutuhkan karena Indonesia belum siap mempekerjakan proyek ini sendirian. Teknologi yang diterapkan adalah pabrik milik PDNI berasal dari Cina. Indonesia belum menguasainya. Memang, industri ini harus memerlukan orang-orang yang paham membangunnya. Enggak serta-merta kita siap. Kita enggak siap. Kita harus jujur akui itu. Jadi, kalau nanti Juni atau Juli sudah siap, kita harus kerjakan. Nanti tenaga asing kerjakan, biarlah dia kerjakan, kata Luhut dalam wawancara di RRI secara daring Sabtu. Meski begitu, Luhut mengaku tak ingin TKA Cina memegang kendali atas proyek ini. Karena itu nantinya para pekerja Indonesia akan dilatih di sana. Luhut menjanjikan 92% yang akan bekerja di proyek besar ini adalah orang Indonesia. Politeknik yang sekarang dibangun di Sulawesi Tenggara pun disiapkan agar lulusannya bisa terserap. Secara bersamaan, tenaga kerja Indonesia masuk di training. Karena kan ada politeknik. Ya, memang teknologinya dari Cina. Ya kita nggak bisa, kita yang kerjakan semua. Tetap ada Cina, terangnya. Diakui Luhut, pandemi COVID-19 ini menghambat proyek hilirisasi nikel menjadi litium. Setelah pandemi corona mereda, proyek akan kembali jalan pada Juli mendatang dengan targetnya 2023 sudah beroperasi. Dengan begitu, Indonesia bisa masuk ke industri bahan baku baterai litium ini yang digunakan untuk mobil listrik. Sebab mulai 2025 diperkirakan orang-orang di Eropa tak lagi menggunakan mobil berbahan bakar minyak. Pengkhianat negara, hukum gantung. Seruan MUI se-Indonesia untuk mewaspadai tenaga kerja asing, khususnya tenaga TKA Cina, perlu mendapat apresiasi. Ini menjadi apresiasi masyarakat pada umumnya yang khawatir atas mengalirnya dengan deras dan bebas TKA Cina ke Indonesia. Wabah virus corona belum mereda, dan negara Cina adalah sumber dari malapetaka. Memang, kebijakan pemerintah negara pimpinan Presiden Jokowi ini payah dan membingungkan. Seakan semua tanpa perencanaan dan kendali. Bisa-bisanya membuka pintu masuk selebar-lebarnya bagi TKA Cina ke negara kita. Atau memang ada oknum pejabat di pemerintahan yang menjadi pembuka gerbang bagi masuknya WNA Cina. Menarik, seruan MUI se-Indonesia tentang perlunya pemimpin negara baik pusat maupun daerah untuk mengedepankan rasa nasionalisme dan patriotisme. Mendesak kepada Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, dan para wali kota se-Indonesia untuk senantiasa mengedepankan sikap serta semangat nasionalisme dan patriotisme dalam memimpin negeri tercinta Indonesia, sehingga NKRI tetap utuh, maju, dan bersatu selama-lamanya. Tazikroh ulama tentang rasa nasionalisme dan patriotisme patut diperhatikan khususnya oleh para pejabat negara. Jika kemerosotan rasa nasionalisme ini terjadi pada masyarakat atau rakyat, maka pemerintah dapat dengan mudah mengadakan kegiatan pembinaan baik melalui pendataran, sosialisasi, penyuluhan, atau apapun nama dan bentuknya. Masyarakat mudah untuk diarahkan dengan program nyata
dan berdaya guna. Persoalan berat adalah jika ternyata justru pengelolaan negara itu yang merosot rasa nasionalisme dan patriotismenya. Negara bisa dijual atau digadaikan kepada negara asing. Ini berbahaya dan tak bisa ditoleransi. Pengaruh kekuasaan itu luar biasa besar terhadap dampaknya. Rakyat dan bangsa Indonesia bisa terjajah kembali. Asing dapat menguasai bersama seperti investasi, hubungan baik, atau bantuan luar negeri. Ya sama saja. Masalahnya bukan sekedar TKA Cina, tapi ekonomi pribumi yang sudah lama dikuasai oleh etnis Cina. Bahkan kini sudah bergeser ke ranah politik berupa kerjasama erat dengan pemerintah komunis Cina. Presiden dan jajaran pemerintahannya terkesan sudah tergantung pada negara Cina. Jika nasionalisme dan patriotisme para pengelola negara ini merosot, bahkan hilang, maka berbahaya sekali bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Tak cukup dengan penataran atau berbagai bentuk penyadaran lagi. Hal seperti ini sudah harus dengan sikap yang jelas dan tegas, baik dengan interpelasi parlemen atau langsung pelengseran atau penggantian bagi pejabat pengkhianat yang berperan dalam menjual atau menggadaikan negara Indonesia. Sepatutnya juga untuk dihukum mati, siapapun mereka. Bila hukum tembak dianggap terlalu menyenangkan, perlu dipertimbangkan pengaturan baru atau hukum gantung agar ada efek jera. Nasionalisme dan patriotisme harus dimiliki oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya bagi mereka yang diberi amanat untuk menjadi penyelenggara negara. Majelis Ulama Indonesia telah memberi landasan spiritual dan memberi peringatan istimewa. Luhut pun membongkar pembicaraan rahasia Jokowi dan Trump. Apa itu? Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ada hikmah di balik pandemi virus corona ini. Dikatakan karena adanya wabah ini, pemerintah Indonesia baru menyadari bahwa industri farmasi masih banyak mengandalkan impor. Hal ini juga yang terjadi pada pembahasan Presiden Joko Widodo dan Presiden Donald Trump soal peluang investasi farmasi. Kami baru sadar betul kalau kita perlu obat-obatan. Farmasi kami 90% impor, kata Luhut dalam sebuah bincang santai yang disiarkan RRI Minggu 10 Mei. Dalam kondisi itu, Luhut menegaskan pemerintah tidak ingin mengatakan bahwa COVID-19 bukan masalah besar. Namun, dari adanya COVID-19, ada peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Peluang dari kita adalah sekarang kita mengorganisasikan diri kita ini, reformasi menjadi diri kita yang lebih bagus, ujarnya. Konkretnya, dia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar APBN fokus untuk memulihkan industri dalam negeri. Jokowi juga sudah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal pembahasan peluang investasi di bidang farmasi. Presiden Jokowi berbicara dengan Presiden Trump. Sekarang Presiden Trump dengan Indonesia. Karena dia berantem dengan Tiongkok. Dia mau relokasi industrinya. Saya diminta Presiden untuk bicara nanti sama pembantu Presiden Trump, sebut Luhut. Luhut memang tak menjelaskan kapan pembicaraan tersebut. Namun komunikasi kedua pimpinan yang diketahui publik terungkap saat Trump dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya @RealDonaldTrump pada Jumat 24 April mengungkapkan soal permintaan bantuan ventilator dari Presiden Jokowi. Dia menambahkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan lahan 4.000 hektar di Jawa Tengah. Lahan itu khusus disediakan untuk kawasan ekonomi khusus untuk industri farmasi. Sekarang kita kerjakan sambil kita bicarakan dengan Gubernur Jateng. Untuk sekarang kita mulai. Sebenarnya itu pernah dikerjakan itu tapi berhenti. Nah, jadi kalau dibilang nggak jalan, ini industri jalan. Sekarang, misalnya industri APD, sekarang buatan dalam negeri. 1,5 juta produksi per bulan, tandasnya. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?